Oke. Ini zaman sekarang Coach Lex banyak banget mulai muncul istilah orang ketiga, bahkan udah jadi bahan makanan di sinetron setiap hari-hari kita ya. Ada orang selingkuh, ada pelakor lah segala macam. Emang bisa muncul seperti itu tuh emang ada salah satu pihak yang salah kah atau emang gimana sih hubungannya kalau dilihat dari kacamata Coach Lex? Kalau selama ini di pengalaman saya ngeliat gini, orang ketiga itu ada banyak sebenarnya. Ada orang tua kah? Iya. Ya orang ketiga itu label, placeholder untuk bisa orang tua, bisa tetangga, bisa mantan, bisa follower kita. Oh, gitu. Ya kan? Ya bisa teman di kantor dan yang lain-lain. Jadi orang ketiga it can be anyone. Nah orang ketiga tuh nggak bisa masuk sebenarnya kalau orang ke-1 dan ke-2 itu ngunci rumahnya. Analoginya begitu. Jadi menurut saya ketika terjadi perselingkuhan yang terjadi di masyarakat nih dok ya, mereka sering mendemonisasi si orang ketiganya. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kayak ini orang ketiganya yang gatel, orang ketiganya yang merebut, makanya istilahnya pelakor. Pelakor. Ya kan, jadi istilahnya Merusak orang luar sana yang merusak yang di dalam. Pandangan saya agak sedikit berbeda. Ketika ada orang masuk, pasti ada sesuatu yang memang sudah rusak duluan. Pintunya nggak terkunci. Ya, pintunya tidak terkunci, jendelanya dilonggarkan dan yang lain-lain. Jadi orang ketiga jadi bisa masuk karena diundang biasanya sama orang ke-1 atau orang ke-2. Makanya ketika terjadi perselingkuhan, memang ada orang ketiga, tapi saya selalu ngelihatnya kayak cek dulu deh, hubungannya sudah sehat atau belum gitu. Kalau kita bicara analoginya kayak kemarin lagi masa COVID pandemi gitu kan ya, kita disarankan untuk jaga kesehatan, imunitas dan yang lain-lain, supaya apapun yang ada di luar sana masuk nggak bertahan. Iya. Bisa kita kuat. Kita kuat. Nah itu analoginya self defense. Exactly. Jadi badan kita bisa melawan apapun yang mau masuk. Nah demikian juga kalau hubungannya sehat, jadi ada defense itu sehingga godaan atau si pelakor dari luar itu tidak berkutik biasanya. Jadi mau ada godaan kayak apa, ngapain nih gitu ya. Betul. Exactly, makanya saya tidak terlalu orang ketiga itu memang kadang-kadang bandel orang ketiga, saya setuju. Kadang-kadang persisten biasanya. Ya mereka kayak pengen ngejar, pengen dapetin, pengen berusaha. Memang setuju ada individu yang seperti itu. Tapi lebih sering terjadi orang ketiga biasanya juga dia tidak tahu kalau dia selingkuhan. Oh. Seringkali gitu. Ya kan dia nggak tahu, dia tahu belakangan. Gitu. Karena orang kedua yang di dalam sini yang berdusta, berbohong. Dan mengundang dia datang. Nah itu yang jadi kompleks. Nah indikasi sebuah hubungan suami istri sehat sendiri itu apa? Wah kita ambil yang pendeknya dok ya. Iya panjang banget nih kayaknya bisa. Yang panjang nanti episode berapa kali kemudian. nih. Gitu. Yang pendeknya adalah mereka itu punya investasi bersama. Investasi bukan dalam keuangan. Maksudnya mereka punya waktu ritual kayak jam sekian sampai jam sekian mereka ngobrol. Ada momen berbagi tugas di rumah. Kan ada tugas di luar, ada tugas domestik. Jadi masing-masing itu mereka punya peran di sana, bukannya istilahnya gimana ya, satu pihak yang paling mendominasi. Dia yang ngurusin, dia yang ngeberesin, yang ini mah cuman santai aja. Hidup aja. Gitu kan. Jadi ya istilahnya kayak gitu. Jadi kalau ada satu orang yang paling sibuk, si paling repot ini, yang ini santai-santai, yang inilah yang mungkin karena dia nggak banyak tanggung jawab, dia nggak punya tuntutan di rumah, gatel ya, gitu loh. Ada cari kesibukan. Iya cari kesibukan. Awalnya di situ. Padahal maksudnya yang ini baik loh dok. Dok lagi, coach. Ya memang. Maksudnya yang dia mau bantu-bantu semua baik banget kan. Dia lakukan niatnya untuk ini gitu. Exactly, niatnya baik. Apapun yang baik kalau berlebihan juga jadi kurang jadi kan. tetap harus dibagi tanggung jawab termasuk domestik. Exactly. Kalau kayak saya bicara sama-sama merawat hubungan. Kalau kita bicara merawat hubungan, kita bicara laki-laki dan perempuan. Kata merawat lebih dekat ke siapa? Biasanya lebih dekat ke perempuan biasanya, ke ibu, ke istri. Laki-laki tuh kayak merawat hubungan, apa itu merawat hubungan? Iya. Kan? Jadi ini di sini ada ketidakseimbangan saya bilang. Gitu. Jadi laki-laki perlu belajar, perlu step up lah istilahnya. Perempuan dari semenjak tahun sekian step up di rumah dan di luar rumah. Ya kan, bekerja, berkarir, berdaya, dan berkembang. Perempuannya sudah step up. Laki-laki dari tahun kapan sampai sekarang masih laki-laki 1,0 saya bilangnya. Nggak ada 4.0 ya. Gitu loh. Masih di sana dia, masih di kotaknya itu saja. Ketika bersentuhan dengan dunia domestik, apapun yang ada di rumah, mereka merasa kayak
malu atau menjaga jarak atau merasa itu bukan dunianya. Masa aku ngerjain ini sih gitu Exactly, kan gitu, biasanya. ya kan. Jadi, nah di sini yang saya rasa ketimpangannya. Nah, ketika tadi dokter nanya yang sehat itu seperti apa? Karena ada ketimpangan di sini. Ruang perempuan itu kerjanya dari pagi sampai malam. Iya. Bangun tidur sampai tutup mata, Iya. itu jam kerjanya perempuan. Laki-laki Bener. Laki-laki ya office jam hour kerjanya ya. office hour, exactly. Abis itu masih ada santai. Iya. Gitu. Ya kan, jadi ketidakseimbangan ini yang pada saat itu terjadi memang tidak langsung bermasalah. Eventually ada mental load dari si perempuannya ini yang melelahkan buat perempuannya. Lakinya have no idea about that gitu. Oke, kalau udah kayak gini, apakah masih bisa diubah? Saya percaya bisa lah ya. Bisa ya, meskipun sudah puluhan tahun gitu. Puluhan, ya makin ke belakang makin agak rumit ya dok ya. Gitu, makin agak rumit, perlu bantuannya banyak. Salah satunya dari saya, dari psikolog juga untuk membantu soal masalah luka batinnya, psikolog gitu kan ya. Untuk bicara berjalan ke depannya saya. Oke. Jadi, berarti bisa di private coaching gitu kan ya. Betul, Ini exactly. apa-apa gitu. Ya biasa klien yang datang ke saya ketika datang kita bicara tentang hope-nya, kita bicara tentang peningkatan hubungan. Lalu kalau di tengah perjalanan saya lihat dia ada luka batinnya, ada sakit hati dan segala macam, saya bilang yuk saya rekomendasi ke psikolog rekanan. Gitu. Jadi memang depan dan belakangnya dibantu. Tapi harus mau dulu dong ya, harus ada willingness dong. Kalau dari awalnya udah ngapain sih gitu ya, ngapain agak sih susah dong. atau biasanya ngerasanya kayak aku tahu, aku bisa. Which is nothing wrong with that ya. Memang setiap kita zaman sekarang informasi bisa dapat dari banyak tempat. Saya setuju sampai kayak podcast seperti ini juga. Cuman ada beberapa hal yang perlu bantuan profesional, kita harus ngaku. Jadi kita harus punya kerendahan hati kalau mengaku kalau kita nggak bisa, saya nggak tahu. Kayak saya sama istri juga sama, ada hal-hal tertentu yang walaupun saya mengerti pemahaman konsep dan teorinya, tapi mendingan saya ke psikolog aja lah gitu loh. Atau saya ke coach yang lain daripada saya sotoy gitu ya. Saya berusaha memperbaiki sendiri, saya cari bantuan orang yang lebih senior, orang yang lebih ngerti atau mungkin selevel sama saya. Tolong bantu kami. Ya, kerendahan hati itu juga salah satu, kalau tadi dokter nanya, hubungan saya tuh kayak gimana? Ada itu tuh, humbleness. Mengaku kalau aku butuh bantuan. Ya biasanya pride laki-laki sih agak susah ya. Oke, apalagi tuh tadi? Ada lagi yang terakhir mungkin? Kayaknya itu aja sih. Itu aja ya, basicnya itu ya. Dan komunikasi ini harus berjalan dengan baik. Of course. Komunikasi, lucunya nih dok ya. Makin usia lama pernikahan, saya nggak tahu dokter familiar dengan ini nggak. Makin lama pernikahan, apa namanya? Kuota ngobrolnya tuh berkurang. Ya, exactly. Iya. Biasanya udah harus ngobrol. Iya, exactly gitu. Waktu awal dulu pacaran atau pernikahan, pertanyaannya pendek kayak, kamu kenapa milih aku? Jawabannya panjang. Karena aku gini. Sekarang semakin lama pernikahan, pertanyaannya panjang. Aku kurang paham kenapa kamu gini. Jawabannya, ya kan aku tahu dari dulu gitu. Atau minggu lalu aku udah pernah jawab. Ya udahlah. Ya. Kamu kenapa sih dimasalahin lagi? Nah itu ya. Jadi komunikasi makin pendek. Makanya makin lama usia hubungan, makin miskom dok. Makanya harus di-maintain. Iya. Makanya ada sekolahnya itu. Ini buat yang penasaran pengen konsul nih. Pasti pengen tanya-tanya kan sama Coach Lex. Biasanya kontaknya kemana? Lewat sosmed? Sosmed paling gampang sih dok. Nanti bisa dicek nama saya yang ada di podcast ini kelihatan gitu ya. Situ atau cari di Google aja Lex the Praxis. Biasa akan langsung dapat ke websitenya saya atau IG-nya saya. Sebut aja websitenya, IG-nya? Websitenya lexthepraxis.com. Oke. Seru banget, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang ya, dan kali ini kita mau mewakili para netizen yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget sebenarnya pertanyaannya. Saya sampai bingung milihnya ya. Tapi ini salah satunya yang cukup sering mungkin ditanyakan oleh generasi zaman now. Iya. Ya kan? Jadi gini, ada seorang netizen yang pacarnya sudah lama tapi sering berkelahi sebelum menikah. Jadi rasanya kayak menjalani toxic relationship. Istilahnya kekinian banget kan tuh ya. Tapi kan udah sayang. Nah ini udah tahu nih toksik, tapi kan bucin. Jadi lebih baik diteruskan atau disudahi. Nah gimana tuh Coach? Oke, ini kan pertanyaan yang ujungnya bertanya keputusannya lanjut atau udahan. Enggak. Menurut saya
pada saat kondisi lagi toksik atau bingung kayak gini coach, jangan ambil keputusan dulu. Jangan ambil keputusan. Ya, kalau ini buat siapapun nih, kalau Heeh. lagi stres, tertekan segala macam, jangan langsung cepat ambil keputusan. Oh, Kumpulkan informasi. oke. Informasi yang paling gampang adalah coba berpikir, kalau aku diginiin terus sepanjang pernikahan nanti, apa dampaknya terhadap diriku? Toksiknya apa nih berarti gitu ya? Toksiknya apa? Terus pikirin ini berlanjut. Ini berlanjut terus. Kan tadi saya bilang di pertanyaan pertama dari dokter, apa sih masalah yang sering muncul? Salah ekspektasi. Ekspektasi orang pikir kalau nikah akan berubah. Nah itu. Ya kan, kalau punya anak akan berubah, akan mendewasa tuh laki atau apalah istilahnya. Ya. Tapi biasanya tidak. Biasanya tidak. Kalau kita bicara ada orang sembuh menular atau orang sakit yang menular. Biasanya sih orang sakit yang menular. Memang bisa sih kesembuhan itu menular, ada juga sih konsepnya seperti itu. Orang positif. Tapi mungkin harus dapat pelajaran dulu kan biasanya. Ada prosesnya untuk bisa menularkan yang positif itu. Tapi kalau sakit, itu tidak perlu pakai proses apa-apa, kita berdua sama dia terus juga lama-lama ketularan. Bisa ke bawah. Jadi itu sebabnya coba dicek dulu, kalau aku teruskan ini, aku akan ngalamin apa? Apakah aku cuma sakit hati doang atau sakit jiwa? Masih agak shock ya dengarnya. Bener. Berarti mungkin mesti di list gitu kali ya. Yes. Positif, negatif, efek Exactly. gitu. Bener-bener kita kayak plus minus consideration gitu ya. Dan ngomong sama temen, sahabat, cerita. Tabelnya seperti ini. Gitu Menurut kan. kamu gimana? Dan ada baiknya ngomong juga sama keluarga. Iya. Jadi gak sendirian, gak terisolasi dia. Takutnya begitu udah menikah beneran toksik, keluarganya baru tahu nih. Terus keluarganya tinggal ngomong, ya kamu kenapa mau dari dulu? Ya gampang banget ngomong gitu. Sakit deh kalau gitu. Iya kan. Oke, berarti emang ya banyak pertimbangan yang harus dilalui ya. Informasinya dikumpulin tiba-tiba. Dulu. Mungkin toxic rate-nya juga tiap orang beda sih. Tiap orang beda-beda, Iya. betul, exactly. Kadang buat orang ya ini masih gak apa-apa kok buat aku gitu ya. Oke, next ada pertanyaan ini dari tim saya yang mana nih ya kira-kira ya. Oh, yang sudah punya suami ya kan? Oke. Suami saya kurang peka dan kurang perhatian. Bagaimana cara memberitahunya tanpa terlihat mengajari? Oh, yang ketawanya paling besar tadi kayaknya. Aduh, gimana nih sekaligus konsultasi. Oke, jadi gini, ini kalau saya bilangnya gini, ketika keluhan dari si penanya ini, titipan ini, dia kan bilang kurang peka, kurang perhatian. Biasanya nggak mungkin dia 100% tidak peka dan tidak perhatian. Pasti ada masa-masa di mana suaminya itu lumayan hangat tanpa sadar. Nah, saran saya, si istri bisa masuk dari sana. Jadi ketika si suami ini lagi tanpa sadar baik atau peka atau perhatian, diberikan afirmasi. Kasih tau, Pak aku suka yang ini. Pak aku seneng kamu kayak gini. Pak sering-sering yang kayak gini. Jadi ada encouragement, iya ada acknowledgement, ada pujian, kan laki-laki suka dipuji ya. Jadi kasih tau, Pak yang Papa lakuin. Laki-laki itu suka dipuji ya? Haus pujian lebih tepatnya sih. Oh really? Iya. Kita sebagai perempuan baru tahu ya. Biasanya kan kalau laki-laki kayak jaim aja gitu. Dipuji diem, tapi seneng tuh. Kering banget. Yang puji laki-laki biasanya cuma mamanya aja gitu. Kalau perempuan kan sama saling puji-pujian, kamu cantik, kamu ini segala macam. Laki-laki siapa yang muji? Nggak ada. Oh iya, berarti kan harus banyak muji tahu guys. Iya. Kan gitu. Nah jadi ketika si suaminya lagi kebetulan waras, diberikan acknowledgement. Nah yang sering terjadi oleh banyak orang ketika suaminya lagi baik, tumben-tumbenan baik, yang keluarnya adalah tumben. Nah itu dong. Malah jadi meledek. Exactly, malah jadi malu. Itu tumben, kamu ada apa nih? Kok mau hujan nih kayaknya nih kamu gini. Jadi dia ngerasa kayak, ya ada maunya nih. Exactly. Jadi dia ngerasa, ya udahlah. Oh jadi ya lu males gitu. Nah males gue diledekin, bercandain. Atau Suka dicurigain. tuh, itu melukai. Iya dia ngerasa kayak, ini apa-apaan. Harga dirinya dilukai. Exactly, gitu ya. laki-laki rapuh sebenarnya. Rapuh banget. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya gak apa-apa gitu ya kita cerita aja, kita berbagi aja. Emang saya suka terbuka guys. Ya, jangan malu-malu juga ya para wanita di luar sana dipuji. Jadi nggak terkesan menggurui ya. Enggak, karena nggak menggurui, kita cuma acknowledge aja. Ngakuin doang, nggak nyuruh malah. Tapi kalau nggak gitu-gitu juga. Kalau nggak pernah sama sekali. Nggak waras-waras juga gimana? Nah itu lain cerita. Step satunya coba itu dulu. Coba untuk melakukan seperti itu seminggu 2 minggu aja. Di pengalaman saya, lakuin gitu seminggu 2 minggu pasti ada efeknya.
Kayak suaminya nanya, kok kamu jadi begini? Kok kamu jadi lebih manis? Kok kamu jadi lebih apa? Di titik ini bilang, ya kan karena aku sayang sama kamu. Makasih ya Pak. Oh gitu ya, Yes. harus ada gitu-gitunya ya. Yes. Meskipun sudah puluhan tahun, Ya. harus kayak gitu. Gitu. Tapi saya kasih penekanan juga nih, si suami juga perlu gitu. Jadi kalau ketika istrinya lagi melakukan hal yang baik di rumah atau di luar rumah, suaminya perlu cekatan untuk bilang, ih mama lakuin ini, ih papa, mama kemarin pakai baju yang ini ya, ih mama sekarang rambutnya gini bagus deh. Jadi suami istri Ada tuh sama-sama gitu-gitunya. saling acknowledging each other. Dan itu penting ya dalam Penting. maintain hubungan ya. Exactly. Exactly. Karena biasanya tadi tuh istilah pelakor tadi tuh mulutnya manis-manis cuy, ya kan? Iya. Iya. Yang nyari pujian dari luar jadinya. Ya gitulah ceritanya. Oke, masih ada lagi. Pertanyaan netizen yang terakhir. Awalnya saya tuh takut punya pasangan karena kan takut sakit hati. Nah gimana nih caranya untuk mencegah terjadinya perselingkuhan pada rumah tangga? Ini kayaknya mah takut karena ada pengalaman gak enak ya. Ya. Karena pernah diselingkuhin jadi sakit hati. Betul. Ya. Jadi pengalaman yang kemarin belum diproses, lalu hubungan yang baru dibawa. Gitu. Dan lalu bebannya ditimpakan ke pasangan yang baru yang nggak tahu apa-apa. Iya, apalagi yang belum ketemu aja belum. Iya, belum. Udah dibebanin duluan, Iya. nanti aku sakit hati sama orang ini. Laki-laki Padahal mama orangnya belum sama ada. gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, Gimana tuh? kalau kayak gini, ini kan berarti kita anggap udah ada lah ya pasangannya. Iya, Atau belum nih? Takut kayaknya ini punya pasangan. belum deh. Iya, dia tuh takut mau pacaran lagi. Oke, kalau belum berarti ini yang saya bilang tadi. Coba kita proses dulu. Kita bicara takut dan sakit hati, kita bicara ke psikolog. Bantu profesional, minta dibantu, dipandu untuk memproses itu. Apapun metodenya. Healing dulu. Healing dulu gitu loh. Nah, menariknya sambil healing, sambil bisa buka diri. Banyak orang pikir gini, gue mesti sembuh dulu, baru gue buka Hati, diri atau buka diri. Nah, padahal itu bisa berjalan berbarengan. Yang cuma ditunda lagi nih, pas lagi healing ya jangan pacaran dulu lah gitu loh. Iya. Deket dulu, kenal beberapa orang dulu. Jadi pelan-pelan dia ngerasa, oh aku bisa berjalan, aku bisa percaya. Tapi kata kuncinya yang nomor satu tadi, cari bantuan profesional. Iya. Karena harus diselesaikan dulu ya. Selesai. Lukanya sembuh dulu, jangan sampai jadi bekas luka di masa depan gitu, yang ke bawah-bawah ya. Jangan ada masalah titipan diwariskan gitu dari yang sebelumnya diwarisin ke yang baru. Baggage ya istilahnya ya. Baggage. Jangan sampai dibawa-bawa gitu. Oke deh. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaannya menjawab dan mewakili ya lovely people yang ada di rumah yang penasaran tentang hubungannya. Terakhir nih Coach Lex, boleh nggak nih berikan tips untuk menjaga hubungan supaya tetap harmonis buat lovely people semua? Alright. Lovely people, di pengalaman saya, hubungan harmonis itu hubungan yang seperti seorang sahabat, sepasang sahabat. Mereka saling menghargai, mereka tidak pernah menuntut, mereka mendukung dan support pasangan ke tempat yang lebih tinggi. Jadi semenjak berpasangan, pasangan kita jadi lebih hebat, lebih tinggi, lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik, lebih indah, lebih banyak duit. Nah gitu tuh. Jadilah pasangan yang support each other kayak seorang sahabat. Jangan malah jadi dikekep, jangan malah di bonsai saya sering bilangnya gitu. Justru buat dia jadi lebih hebat, lebih tinggi semenjak sama kita, karena sama kita. Wah, keren. Karena behind every successful man there's a great woman. Behind every great woman there's a great man juga. Oke, thank you so much Coach Lex sudah hadir di sini, menginspirasi semuanya. Aku doakan semoga hubungan semuanya baik-baik aja ya ke depannya, makin romantis. Thank you so much. Sama-sama, Sampai ketemu lagi ya Sama-sama. Coach. Dah.